Saya hanya ingin mengingatkan pada ibu sekalian bahwa ini juga hari terakhir ya Bu ya, dari terakhir bulan Dzulhijjah, yaitu akhir tahun serta awal tahun. Dan barang siapa orang yang berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah sehari, seperti orang yang benar-benar menghatamkan puasa 1 tahun puasa yang kemarin. Dan begitu juga bila mana berpuasa di hari yang pertama di bulan Muharram, seperti orang yang berpuasa setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun yang kemarin sama setahun yang kemarin sama setahun yang akan datang. Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasanya selama hitungannya 2 tahun kalau puasa 2 hari ya Bu ya. Jadi dicatat benar-benar itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa yang kemarin itu dilunasi dengan puasa atau dikhatamkan dengan berpuasa. Ahad tanggal 1. Berarti puasa terakhir akhir tahun hari Sabtu. Besok kalau nasional besok. Hah? Iya, wong namanya Dzulhijjah bukan masa Akhir Dzulhijjah. Akhir Dzulhijjah yaitu di hari Sabtu depan. Bukan yang kemarin. Sabtu ini Minggu ini. Jadi Sabtu akan datang tanggal akhir tahun. Nah, juga di awal tahun di hari Ahad. Nah, paham ya Bu ya? Terus Bu jangan lupa ada doanya yaitu doa akhir tahun dibaca habis asar, awal tahun habis maghrib, itu doanya. Dan begitu juga Allah menghapuskan dosa selama 50 tahun. Jadi sebagai kafarat dosa kita selama 50 tahun. Udah berapa kali kita berpuasa selama hidup Bu? Ya akhir tahun, awal tahun. Selama kita ingat kita berpuasa ya Bu ya. Selagi ada kesempatan kita berpuasa. Berarti kita udah bersih daripada dosa. Tentunya harapan kita selalu puasa setiap tahun, akhir tahun, awal tahun. Terus bulan kemarin ada Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah apa namanya? Tarwiyah, Arafah kita berpuasa. Terus ada Nisfu Sa'ban juga pahalanya seperti itu Bu. Jadi udah banyak kita berpuasa itu pahalanya kita banyak. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah berbuat dosa aja. Mentang-mentang udah dihapuskan jadi berbuat dosa lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa juga bisa mencegah perbuatan dosa kita, gitu ya Bu ya. Dan juga kita sebagai orang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sebagai ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini Allah punya ahli yaitu orang-orang yang baca Al-Quran. Apalagi kalau orang yang menghafal Al-Quran. Barang siapa yang menghormati ataupun memuliakan orang yang penghafal Al-Quran ataupun hafid ataupun hafidah seperti orang yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga sebaliknya, bila mana kita tidak menghormati pada orang yang menghafal Al-Quran ataupun menyepelekan, berarti kita juga seperti itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita walaupun kita baca tidak hafal ya Bu ya, kita istiqomah dalam baca Al-Quran, semoga pula kita menjadi ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, sehingga Al-Quran nanti bisa memberikan pertolongan kepada kita di saat-saat kita tidak ada pertolongan kecuali Al-Quran yang kita baca. Betul ya Bu ya. Nah, dan kita mudah-mudahan kita istiqomah dalam baca Al-Quran dan bisa belajar baca Al-Quran dengan lebih baik, tidak merasa dirinya ini udah puas dengan bacaan kita. Nah, kalau udah puas itu udah mau belajar, udah gak mau merubah bacaan kita. Tapi kalau tidak puas dengan bacaan kita, pastinya kita akan berubah ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi makanya aku sering merekam itu, tahu kesalahan saya sendiri. Ibu gak beritahu, saya tahu dari
rekaman saya, oh berarti bacaan Al-Quranku seperti ini, kecepatan, kadang kurang jelas kata-katanya, merasa jadi udah tahu dengan merekam bacaanku sendiri. Iya toh Bu? Iya, karena orang lain belum tentu bisa mengingatkan. Takutnya aku diingatkan aku marah. Ya tentunya ya Bu ya. Makanya ada manfaatnya juga kita merekam bacaan kita. Jadi tahu kesalahan di mana salah kita. Kekurangan bacaan kita di mana kita tahu seperti itu. Jadi ada manfaatnya juga ya Bu ya, kita merekam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada saya terutama dan ibu-ibu sekalian pada umumnya. Amin amin Allahumma amin.